Rusia mulai gunakan rudal pertahanan udara S-400 untuk serang musuh di darat. Laporan intelijen Inggris mengungkap, Rusia meningkatkan penggunaan rudal pertahanan S-400 dan S-300 di Ukraina. Kedua model rudal yang didesain sebagai penangkal serangan udara itu digunakan untuk mengenai target di darat. Laporan intelijen terbaru yang dirilis Kementerian Pertahanan Inggris Jumat 22 Juli 2022 jelaskan, langkah itu diambil Rusia karena mulai kehabisan rudal serang dalam perang di Ukraina. S-400 dan S-300 digunakan sebagai senjata sekunder untuk serangan di darat. Disebutkan Rusia sudah menggunakan sistem pertahanan udara strategis S-400 dan S-300 di dekat Ukraina sejak awal invasi pada 24 Februari. Kedua rudal itu sebenarnya didesain untuk menembak jatuh pesawat dan rudal musuh dari jarak jauh. Senjata-senjata tersebut hanya dipasangi hulu ledak kecil untuk menghancurkan pesawat. Meski demikian, S-400 dan S-300 tak bisa dianggap remeh untuk mengenai sasaran di darat. Hulu ledak itu cukup untuk memberikan dampak mematikan bagi pasukan di area terbuka serta bangunan berkonstruksi ringan. Namun Kemenhan Inggris menegaskan S-400 dan S-300 tak bisa menembus struktur yang kuat. Selain itu, intelijen mengklaim ada kemungkinan senjata tersebut meleset dari target hingga menyebabkan jatuhnya korban sipil karena tidak didesain untuk serangan darat. Operator yang menjalankan rudal juga harus diberi pelatihan tambahan untuk menyasar serangan darat. Jika Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina, militer Amerika Serikat akan memberikan opsi kepada Presiden Joe Biden tentang bagaimana meresponnya. Demikian disampaikan Kepala Angkatan Udara Amerika Jenderal Charles Q. Brown Jr. Meski akan memberikan opsi respons, Jenderal Brown menegaskan tujuan Washington tetap untuk menghindari konflik nuklir dengan Moskow. Ditanya bagaimana reaksi AS jika Rusia nekat menggunakan senjata nuklir dalam perangnya di Ukraina, Brown mengatakan keputusan akan terserah pada Presiden berdasarkan opsi yang diberikan oleh militer. Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana kami harus merespon, kata Brown kepada Charles Neykub dari NBC News di Aspen Security Forum. Tanggung jawab kami adalah memberikan pilihan kepada Presiden, ujarnya yang dilansir pada Jumat 22 Juli 2022. Jenderal Brown mengatakan AS memiliki berbagai senjata nuklir yang dapat dikirim dari darat, laut, dan udara. Namun tujuan utamanya adalah untuk mencegah Rusia meluncurkan serangan nuklir di Ukraina. Ini semua tentang pencegahan, kata Brown. Tujuannya bukan untuk masuk ke konflik yang lebih luas daripada konflik yang sudah terjadi hari ini dan jelas bukan konflik nuklir. Anda ingin memastikan bahwa berbagai opsi itu tidak membawa kita menuruni lereng licin yang tidak dapat kita pulihkan, paparnya. Pemerintahan Presiden Joe Biden belum mengatakan bagaimana AS akan menanggapi jika Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Para pejabat intelijen AS mengatakan mereka tidak melihat tanda-tanda bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin siap untuk menggunakan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dalam perang di Ukraina. Rusia dilaporkan mulai menggunakan rudal pertahanan S-300 dan S-400 di Ukraina. Menurut intelijen Inggris, penggunaan dua rudal ini lantaran Rusia mulai kehabisan rudal serang. Rudal S-300 dan S-400 ini diperuntukkan sebagai penangkal serangan udara, bukan diproyeksikan untuk serangan ke darat. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, Jumat 22 Juli, langkah itu diambil Rusia karena mulai kehabisan rudal serang dalam perang di Ukraina. S-400 dan S-300 digunakan sebagai senjata sekunder untuk serangan di darat. Disebutkan Rusia sudah menggunakan sistem pertahanan udara strategis S-400 dan S-300 di dekat Ukraina sejak awal invasi pada 24 Februari. Dua rudal itu sebenarnya didesain untuk menembak jatuh pesawat dan rudal musuh dari jarak jauh. Senjata-senjata tersebut hanya dipasangi hulu ledak kecil untuk menghancurkan pesawat. Meski demikian, S-400 dan S-300 tak bisa dianggap remeh untuk mengenai sasaran di darat. Hulu ledak itu cukup untuk memberikan dampak mematikan bagi pasukan di area terbuka serta bangunan berkonstruksi ringan. Namun, Kemenhan Inggris menegaskan S-400 dan S-300 tak bisa menembus struktur yang kuat. Selain itu, intelijen mengklaim ada kemungkinan senjata tersebut meleset dari target hingga menyebabkan jatuhnya korban sipil karena tidak didesain untuk serangan darat. Operator yang menjalankan rudal juga harus diberi pelatihan tambahan untuk menyasar serangan darat. Pejabat keamanan Rusia sebut Ukraina bisa kehilangan kedaulatan dan menghilang dari peta dunia akibat situasi saat ini. Ukraina sebagai negara mungkin menghilang dari peta sebagai akibat dari peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, tulis Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev di saluran telegramnya pada hari Kamis.
Setelah kudeta 2014, Ukraina kehilangan kemerdekaan negaranya dan jatuh di bawah kendali langsung kolektif Barat, serta mulai percaya bahwa NATO akan menjamin keamanannya, ujar mantan Presiden Rusia ini melansir TASS 21 Juni. Akibat semua peristiwa saat ini, Ukraina mungkin kehilangan apa yang tersisa dari kedaulatan negaranya dan menghilang dari peta dunia, tambah politisi itu. Medvedev juga kembali menegaskan, penjahat Ukraina pasti akan dituntut atas kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Ukraina dan Rusia.